Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi sama Gogorigo Team nih. Gua Dels, Spin Bass. Spin Bass. Balik lagi ke cerita kelanjutan yang kemarin. Kelanjutan yang kemarin lah, yang kemarin gua ngobrol sama Des nih. Video kemarin. Yang kemarin ngomongin si Bani ya. Katanya sekarang sih gua pengen tahu nih si apa namanya sosoknya si, bukan sosok, ceritanya si temennya itu tuh, lu inget gak siapa? Kunyit. Si Kunyit. Kunyit. Iya. Kalau Kunyit tuh kayak gimana sih orangnya gitu? Apa mungkin sama tuh hanya kayak si Bani itu dia punya? Katanya sih dengar dia bilang Kunyit sama halnya kayak Bani ya. Mungkin bisa dibilang lebih gokil. Iya, Indigo. Kalau Bani kan udah gokil banget ya. Kalau Bani ini juga sama nih, Indigonya nih si Kunyit yang mesti ceritain pengalamannya. Karena mungkin berbeda zaman ya. Karena kan kalau sekarang ngukur anak-anak sekarang, remaja-remaja gitu kan lebih ke gadget, nyari eksis di untuk gadget itu nggak gadget. Kalau gua sih gadget. baru-baru tahu gadget itu kayak apa? Mesin gadget. Gadget. Nah, jadi kalau dulu itu apa ya, nggak ada yang kayak sekarang gitu. Apa tuh? Jadi anak-anak sekarang kan remaja-remaja cewek apalagi itu kan harus gitu eksis di dunia maya atau untuk sama seperti kita gitu, untuk konten pribadinya atau apalah gitu. Dunia maya itu berarti kan di dunia media sosial ya. Gua pikir ya. Maya temen gua itu loh, temen gua ada juga namanya Maya. Oh, si Maya berarti. Iya, jadi jangan salah. Oke, jadi gua ceritain kemarin kan gue nyeritain tentang si Bani gitu, salah satu apa Ya pengenalan karakter ya, pengenalan karakter di sinilah di Gogorigo karena kan story ya. cerita-cerita gue kan tentang si Bani dan si Kunyit gitu. Jadi nama asli si Kunyit itu Tiwi gitu. Tiwi. Ini ada Nama aslinya Pratiwi. Iya, maksudnya orangnya kalau nonton nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kemarin sih. Atau Kunyit ya, Kunyit. Gak apa, ini orang nih emang mau nyeritain pengalaman orang sih. Ceritain. Cuman nih nyeritain kemarin Bani, sekarang lu nih Nyit ya. Karena kan gue cuma nge-DM gitu sama si Kunyit. Dek gue bilang gue ceritain tentang lu dah gitu. Ya udah jangan nyampe apa yang vulgar yang jangan gitu. Karena Jangan kan dong, vulgar maya ibarat. Ya karena kan dia cewek bro gitu. Kalau misalkan cewek kan beda sama laki gitu. Kalau mau dijelek-jelekin si cuek gitu. Ini cewek bro. Ya terus ceritanya apa tuh yang ibarat pengalamannya yang diceritain tentang Kunyit? Jadi si Kunyit tuh hanya beda setahun gitu dibanding kita. Sebenarnya beda setahun. Dari umur. Dari umur beda setahun atau 2 tahunan lah gue. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, karakter si Kunyit tuh bener-bener kayak cowok. Asli tomboy. Asli tomboy. Cuman jahilnya parah, tukang jahil bener, asli tukang jahil. Dan apa yang nganggap kita tuh bener-bener abang bener, asli abang kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti yang dicari gua si Bani gitu. Curhatnya ke lu atau ke Bani gitu. Nyampe yang ya sekarang kalau anak-anak sekarang mana mau istilahnya kayak nyemplung ke empang, ke kolam ikan. Terus kalau enggak yang kotor, yang berbau kotor-kotoran gitu. Terus apa sih, jadi kayak manjat pohon. Bahkan dia bisa naik pohon kelapa. Kalau cowok belum tentu bisa naik pohon kelapa. Dia apa setinggi apapun dia taikin. Buset. Dia mah. Tapi bukan tupai ya? Bukan. Ilmu tupai maksudnya. Si tupai masih oyen, kucingnya si Bani. Si Bani punya kucing namanya si tupai. Nah, jadi ada dulu cerita jadi suatu malam pernah ada seorang pemancing, tukang mancing gitu ya, tukang mancing. Nah kebenaran itu cerita si Kunyit kan? Ini cerita si Kunyit ini yang bikin unik itu, karena yang nemuin halnya itu tuh si, ini maaf nih, yang nemuin jasad orang tuh si Kunyit. Jasad. Wih, serem juga nih ngomongin jasad. Jadi suatu abis maghrib, karena dulu yang gue ceritain kemarin ya, kalau zaman dulu itu yang namanya lampu tuh nggak seterang sekarang gitu. Jadi kalau dulu tuh masih
warna orange kemarin gitu, gue bilang nggak itu yang lampu jin lampu jin ya 5 watt masih 5 watt. Nah habis maghrib itu kebetulan habis hujan laron banyak, keluar laron si raru ya, si raru atau apa si cinet. Nah lewat nih kayak dia bawa joran gitu, bawa joran pancingan. Gua si Bani sama si Kujit emang lagi ngobrol gitu, ngobrol. Terus dia lewat, bang si bang, oh iya, gue tahu dia orang-orang kampung sebelah, gue kenal orangnya. Terus kebetulan pas dia ngeliat di depan rumah lah gitu, itu ngeliat laron. Gitu. Ini dia balik lagi kan, bang boleh. Biasanya emang kalau udah habis hujan laron pada keluar sih memang. Bang, gue minta ini ya, gue minta izin, minta laron gitu. Ya ambil aja kalau misalkan mau buat mancing ya iya, mancing laron tuh di empang di kali gitu, bukan empang di kali. Udah tuh, udah gitu, gue ngerasa ada yang beda gitu, ada yang beda dari orang ini gitu. Jadi si orang ini tuh 3 orang, bukan sendiri. Nah, yang mau mancingnya tuh, yang mau mancing ada 3 orang. Nah, salah satunya itu, ya itu yang minta. Gitu. Yang apa? Yang minta laron gitu. Oh iya. Cuman kayak yang beda gitu kan si orang ini gitu. Cara ininya, sikapnya tuh kayak. Jadi bukan dari cara, dari kayak orang dingin gitu. Gimana sih, nggak ada senyum, nggak ada apa. Tapi dia minta ke lu gitu laron. Ngomong nanya gitu. Oke lah, nggak gue hiraukan gitu kan. Gue cuek aja gitu. Kasih juga akhirnya gitu. Ya akhirnya kan dia mengutin dia terus pergi gitu. Besokan harinya cerita gue tuh gue naik gunung bro, gue naik gunung lah, besokannya itu pas emang gue pas mau naik gunung itu ke, kalau nggak salah itu mau ke Tampomas, Gunung Tampomas. Oh iya yang lu bilang waktu itu mau ke sana ya, yang di Sumedang. Gue cuman berapa hari di Sumedang tuh, hampir 3-4 hari gitu. Pas ke 4 harinya gue balik, singkat cerita gue 4 harinya terdengar kabar 3 orang pemancing belum ketemu. Oh yang termasuk yang minta laron, pemancing yang kemarin yang 3 orang bertiga itu. Jadi singkat cerita yang minta laron itu yang singkat cerita gue dengar kabar di kampung Bani itu ada 3 orang pemancing itu belum ketemu ceritanya. Nah ini sebentar dulu, ini pengalamannya lu bareng sama Kunyit kan? Iya masih Kunyit. Nah akhirnya suatu saat tuh gue nggak tahu dari mana asal kabar gitu, ada semacam kayak Pak Haji gitu. Kayak Pak Haji tiba-tiba nyemperin gua emang lagi bertiga lagi nih, tiba-tiba nyemperin ke gua gitu, tapi ngomongnya ke Kunyit gitu. Nah, tetap kan kalau si Tiwi kan emang terkenal dipanggil Kunyit gitu, cuman dipanggilnya Adek lah gitu. Dek, Adek tahu nggak rumah kosong yang di dekat sungai itu? Ada rumah kosong sebenarnya. Kata si kakek itu sebenarnya bukan rumah kosong, kayak gubuk cuman kosong gitu. Iya pak, kenapa gitu kan, kata si Kunyit. Coba Kunyit kesana gitu, kebenaran itu. Coba Kunyit kesana, emang ada apaan pak gitu. Ya udah kesana aja gitu kan, kata si bapak itu. Terus bapak itu balik lagi gitu, ya emang kayak ustad gitu. Yang berangkat tuh 2an, si Bani sama si Kunyit gitu kan. Berangkat tuh dia gitu, karena gue malas gitu kan, gue malas amat gue karena capek lah gitu. Ya terus si Bani nggak ikut juga? Ikut sama si Bani. Oh maksudnya diantar sama si Kunyit, sama si Bani lah. Berdua itu maksudnya Kunyit sama Bani ke sono, bertiga sama si. Enggak, si bapak juga nggak ikut. Oh nggak ikut. Jadi si bapak cuma nyuruh doang gitu. Oh, gue pikir emang diajakin sama. Enggak. Terus? Jadi makanya gue juga bingung kenapa si bapak ini tiba-tiba datang. Terus meminta si Kunyit untuk datang ke si rumah kosong itu. Si Kunyit itu ya diantar lah si Bani. Tiba-tiba si bapak ini datang tuh kok tiba-tiba nyuruh gitu. Terus? Ya akhirnya emang ada apaan pak? Pokoknya kesana aja kata si bapak. Pesan si bapak seperti itu. Ya udah, karena penasaran si Kunyit pun datanglah ke sana. Ya, walaupun misalkan si Kunyit ya ngeri sedap bro. Zaman saat itu kan cuman kalau jalan tuh pakai senter doang gitu. Lampu jalan udah nggak ada. Ya akhirnya si Kunyit ke situ bro sama si Bani. Nggak tahu nyampe ke rumah itu, si rumah kosong itu ternyata udah ada yang nungguin. Maksudnya nungguin? Jadi penuturan si Kunyit itu saling tarik saling dorong sampai si Bani, bang ke depan bang, itu apaan gitu. Oh maksudnya kayak kalau gitu ngelihat sesuatu dong ya, jadi ternyata di situ ada sosok
cewek. Penuturan si kunyit di rumah kosong di rumah itu. kosong itu. Gitu. Jadi intinya si cewek ini gue nggak tahu itu sosok apa gitu, dan si kunyit pun katanya ini kan lebih vulgar gitu cerita ini, pokoknya sosoknya cewek. Nah si cewek ini ngomong sama si kunyit, kalau mau ketemu si mayat itu Yang bertiga. uh-uh. Mayat berarti udah nggak ada tuh, berarti memang udah kesebar udah. Sebenarnya bukan mayat, kalau mau ketemu orang ini itu ya kan maksudnya ya. Ini kan soalnya belum ketahuan mati atau enggak, soalnya hilang aja gitu kan. Coba cari di tempat-tempat yang sempit. Udah gitu dong. Satu lagi di tempat yang basah. Gitu. Itu pesannya. Banyak duit dong tempat basah. Gudang. Oke. Nah, udah pesannya gitu doang. Ya akhirnya pokoknya mah di Tapi nggak sempat masuk tuh berdua tuh. Kan cuma di depan doang. Ngiri sedep gue bilang gitu. Makanya nggak berani. Pokoknya gue nggak tahu cara ngobrolnya seperti Enggak, apa. soalnya kan memang yang lu bilang tadi Bani sama TV itu 11-12 ya, maksudnya hampir sama kayak indigo kayak gitu kan. Sama si tolol mah nih orang bener-bener. Jadi gue cerita itu sampai ngakak-ngakak. Terus akhirnya setelah si makhluk itu bilang, akhirnya tindakannya mereka berdua apa tuh? Nah, akhirnya si kunyit kan balik ke rumah gitu kan, bang pesannya apaan ya, gue nggak ngerti gitu si kunyit gitu. Jadi apa ya, sembari kayak mesem-mesem gitu. Cantik sebenarnya bro si kunyit tuh. Kalau misalkan dia kalau udah manja dari sedotan. Kalau manja tuh mirip Nia Ramadhani bro. Gue sih belum pernah ketemu. Nia Ramadhani lah, pokoknya teman-teman kalau misalkan tahu Nia Ramadhani ya kayak gitulah orangnya. Kalau sama idola gue Bella Sapira, Ush, gue si April lagi Lapigne. Akhirnya singkat cerita ya nih, soalnya durasi gitu. Pokoknya intinya yang nemuin itu ternyata beneran si kunyit. Ternyata sosok yang pertama yang dilihat si kunyit itu ada di tempat. Jadi ukuran, yang pertama yang mana nih? Yang pertama jadi mayat, yang pertama mayat. Jadi, udah mayat berarti benar mati ya, terus udah meninggal. Jadi yang pertama itu si orang ini tuh ada di kayak semacam ini tembok rumah orang, ini tembok rumah orang bro. Nah dia ada di sela-sela. Buset, ngapain tuh orang nyelip-nyelip? Makanya bingung itu si orang kok kenapa bisa ada di situ. Itu yang bikin keanehan, misteri, itu jadi misteri. Kok itu bisa? salah satu itu. Ada di celah di antara rumah dan rumah itu ada celah. Maksud si makhluk bilang tempat sempitnya itu. Yang pertama gitu. Terus yang kedua kan di tempat basah. Yang di tempat basah itu, yang kedua itu ditemukannya ada di dekat kali. Gitu. Yang ketiga itu ada jadi di basah itu kan yang berhubungan dengan air kan, ya. Berarti yang satu di kali, yang satu lagi di sumur. Jadi di belakang rumah yang kita temuin, yang si Bani kunyit itu ketemu, itu di belakang itu ada semacam kayak sumur bro. Nah itu ada di dalam sumur. Kalau rumah kosong, bukan rumah kosong apa semacam bukan? Kayak gubuk sih. Kalau dulu kan ya anggap rumah kosong lah. Kalau dulu kan masih gubuk bro. Sumur tua. Dan itu ada ditemukannya ada di dalam. Itu si kunyit. Buset, udah kayak lubang buaya aja dimasukin situ. Sekarang yang ya oke lah, itu siapa tahu yang dia kecembur atau bisa gimana. Jadi gitu kan. Terus yang pertama ini yang lari kayaknya tuh, nggak tahu juga yang pertama itu yang bingung tuh. Dia ada di di sela-sela sempit. Ini kayaknya orang yang memang mungkin ngelihat. Yang kedua bukan di sumur bro. Yang kedua itu ada di antara pohon-pohon bambu. Di antara pohon-pohon bambu. Jadi sekarang pohon bambu kan dekat sungai juga. Dekat sungai, emang dekat sungai. Itu di antara pohon bambu yang rimbun-rimbun gitu. Dia ada di sela-sela itu. Bayangin gimana caranya sih orang ini biar bisa yang gue bingung ini niat banget ya ini makhluk nyelip-nyelipin orang. Terus yang ketiga ternyata sebenarnya belum meninggal bro. Itu sempat ngobrol dulu sama si kunyit. Yang ketiga itu. Jadi si orang ini pas sebelum meninggalnya, kenapa kok bisa kayak gini gitu kata si kunyit ini, penutur kunyit. Jadi ceritanya pas kejadian dia minta laron, terus dia mau ke sungai, ketemu seorang cewek. Oh, jadi yang belum meninggalnya itu yang minta laron itu yang lu bilang tadi kaku gitu. Jadi pas ketiga orang ini, si pemancing ini pas mau ke kali ketemu si cewek, ternyata si tiga orang ini tuh punya niat jelek.
ya istilahnya ya teman-teman tahu lah mau ngapain lah, teman-teman paham lah. Jadi punya niat jelek lah ke si cewek ini karena mungkin si cewek ini kesannya gini lah, seronok lah gitu. Gitu punya niat jelek lah Sama gitu. si cewek yang tadi di rumah kosong itu. Seperti itu. Dan itu yang nemuin si kunyit bro semua. Berarti gitu doang sih, iya, berarti ibaratnya ada edukasinya bahwa kalau orang itu dimanapun tempatnya ya nggak boleh sompral terus punya niatan jelek ya. Iya. Intinya si tiga orang ini punya lagian niatan kan jelek. logikanya malam-malam ketemu cewek ya, cewek bukan tempat biasa kan, itu kan kayak hutan ya. Iya. Harusnya berpikirnya positif ya, oh ini bukan cewek biasa gitu. Sampai gempar itu kejadian itu. Tapi itu yang itu masih ada dong, Yang mana? yang Cerita. Yang ketiga akhirnya meninggal bro. Oh sakit dulu akhirnya meninggal. Sampai meninggal. Cuman yang bikin yang bikin misteri itu kok bisa gitu. Kenapa bisa gitu? Enggak, masalahnya itu kok bisa diselipin. Ya sekarang di apa di nyelip di tempat di rumah, satu lagi di pohon bambu. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Sekarang gini deh. Gimana caranya cuman 1 jengkal bro, mungkin 1 jengkal, gimana caranya orang bisa masuk ke situ? Itu nggak mungkin masuk lagi. Jadi ada semacam kayak cerita mobil kok bisa timbul air hutan seperti itu. Ya, gimana di luar nalar gitu. Kita ya. Orang itu, ada di tempat sempit seperti itu gitu. Dan yang bikin gua salut tuh ya itu si kunyit yang nemuin gitu. Itu doang paling berarti ceritanya. Salah satu ibaratnya edukasinya dari kita sih, dari Gogor timnya. Intinya walaupun dimanapun kita berada, apalagi di tempat kayak hutan atau gelap, ya minta izin lah, atau izin lewat atau apa, ada bahasa, tapi jangan sampai berpikiran negatif lah gitu. Dan sosok yang ini tuh sosok yang nemuin si kunyit gitu. Gua nggak mau nyebutin apa gitu, tapi udahlah itu. Gua pokoknya intinya itu makhluk goib. Ntar juga itu mah paling teman-teman sahabat Gogo yang inilah yang ilustrasi gitu. Yang ilustrasinya seperti apa itu sosok gitu, paling gitu aja sih bro gitu. Paling apalagi nih Bang Leo nih kayaknya udah cukup durasinya ya. Cukup lah ceritanya. Itu cerita tentang kunyit ya. Pengalamannya kunyit kemarin, pengalamannya Bani itu ya. Ya pokoknya intinya si kunyit sama kayak si Bani gitu. Pokoknya rock and roll orangnya gitu. Konyol. Sama indigo. Sama orang-orang indigo gitu. Ya si kunyit juga sering nolong orang. Seperti yang itu masih banyak lagi ya cerita dari Bani sama banyak. kunyit ya. Tentang pengalaman mereka berdua lah gitu. Ya lu juga kali-kali dong kalau emang ada pengalaman, jangan Bani sama kunyit doang gitu. Ada, ya teman-teman ya. Jadi kalau gue sih kan jadi gini bro, yang namanya orang indigo itu sama kita gitu, itu belum tentu sama penglihatan kita. Iya gitu. sih. Ya gua yang gak gila cuma lu doang lah gitu dibanding berdua tuh ya. Pokoknya gitu dah, pokoknya dek segitu dulu deh. Kalau misalkan itu nonton dek. Iya paling itu aja. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah ucap dari kita, ada salah kata juga lah gitu ya. Paling gitu doang nih dari Gogor tim, dari kita. Cuman tetap masih belum sama Bang Bron ya. Bang Bronnya masih sibuk lah gitu. Jadi belum bareng, kita masih berdua doang sekarang. Paling itu aja, kita pamit. Saya Spin Bass. Gua Dels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. 20 menit. Serem juga. Hah? Serem. Serem?